Wang Wei dengan hati-hati menempatkan tubuh King Lin di tengah formasi sesuai instruksi Hu Huan sebelum melihat Wang Lin. Wang Lin tidak membuang waktu. Dia membuka ruang penyimpanannya. Tubuh King Shuang terbang keluar, diikuti segera oleh kristal kuning. Hu Huan dengan cepat berkata, tempatkan tubuh King Shuang sehingga kepala mereka bersentuhan. Saat dia berbicara, Wang Lin menempatkan tubuh King Shuang di seberang King Lin. Ayah dan anak perempuan itu ditempatkan dalam satu garis dengan kepala saling berhadapan. Tepat pada saat ini, kristal yang terbang bersama tubuh King Shuang tampak bergerak dengan sendirinya dan mendarat di antara kepala mereka. Ini melepaskan semburan lampu hijau dan menyatu dengan lampu hijau yang berasal dari formasi di tanah. Lampu hijau menerangi seluruh area. Wang Wei dan Hu Huan saling memandang dan duduk di sebelah tubuh King Lin. Wang Lin tidak perlu menunggu mereka untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan. Dengan pemahamannya tentang pembatasan, dia juga bisa melihat beberapa petunjuk. Kami masih kehilangan satu orang. Biarkan Yoi menjadi orang karena ia terkait dengan King Shuai. Wang Wei menekan kegembiraan di hatinya saat dia mengangkat tangannya dan memegang udara. Sebuah celah terbuka ke ruang penyimpanannya dan sinar energi pedang terbang keluar dan menjadi Yoi. Setelah Yoi muncul, dia menatap King Shuang dengan tatapan lembut. Dia duduk di sebelah King Shuang setelah mendengarkan perintah Wang Wei, tetapi pandangannya tidak pernah meninggalkan King Shuang. Hu Huan menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, mari kita mulai. Dia sangat gugup karena mereka tidak punya waktu untuk mempelajari formasi ini. Dia tidak yakin apakah mereka bisa berhasil. Wang Lin mengangguk dan kemudian berbalik ke arah Situnan dan mayat perempuan perak dan berkata, Situ, lindungi kami. Ekspresi Situnan juga menjadi serius dan dia mengangguk. Yakinlah. Mayat wanita perak tidak membutuhkan perintah Wang Lin. Dia hanya membutuhkan pemikiran dan dia akan tahu perintahnya. Hu Huan membentuk segel dan menunjuk ke formasi. Sinar cahaya mendarat di kristal di tengah dan kemudian lampu hijau menyelimuti semua orang di dalam formasi. Wang Lin telah mengambil kristal untuk Wang Wei dan Hu Huan untuk memeriksa kembali di Vermilion Bird Divine Sect, jadi mereka secara alami terbiasa dengannya. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke lengan King Shuang. Luka muncul di lengannya dan, di bawah tekanan energi asal, semburan darah keluar ke kristal. Ketika Yoi melihat ini, dia tidak sanggup menanggungnya. Dia memandang Wang Lin tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Rain Realm Temple Surga, kristal jiwa asal, dan darah King Shuang semua ada di sini. Ketika kristal itu menyerap darah King Shuang, lampu merah muncul di dalam lampu hijau. Suara gemuruh bergema, dan formasi menunjukkan tanda-tanda mengaktifkan. Pada saat ini, mata Wang Lin menyala, dan tangan kanannya membentuk segel dan nyala api muncul di mata kirinya. Dia menunjuk King Lin dan berteriak, darah harta suci, mundur. Tubuh King Lin bergetar ketika darah di antara alisnya mulai bergerak dan langsung terbang ke arah Wang Lin. Tanpa segel darah di sana, gas hitam mengelilingi wajah King Lin dan energi iblis mulai tampak seperti orang gila. Namun, formasi hanya bergemuruh tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda membangkitkan King Lin. Saat energi iblis meningkat, sepertinya iblis kuno Teajia akan muncul kembali. Adegan ini menyebabkan ekspresi Wang Wei dan Hu Huan berubah sangat, dan ekspresi Wang Lin menjadi suram. Adapun Yoi, dia benar-benar mengabaikan semua ini dan hanya diam-diam menatap King Shuang. Hu Huan dengan cepat berkata, ada yang salah. Kita pasti kehilangan sesuatu. Apa yang kita lewatkan? Urat di wajah Wang Wei melotot, dan kecemasan di hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia memiliki semua harapan ini, tetapi semuanya akan gagal. Wajah Hu Huan pucat saat dia melihat energi iblis yang meningkat di sekitar wajah King Lin dan mengungkapkan senyum pahit. Ekspresi Wang Lin suram. Apa yang perlu dilakukan telah dilakukan dan ketiga hal itu ada di sini. Namun, pada saat ini, King Lin tidak mau bangun. Itu akan menjadi setan kuno Teajia yang terbangun. Menatap kristal, ide dengan cepat terbang melalui kepala Wang Lin. Namun, pada akhirnya, dia masih tidak bisa memikirkan apa yang mereka lewatkan. King Lin, Anda membuat kami datang ke sini untuk menyelamatkan Anda. Sekarang kita memiliki segalanya, mengapa masih seperti ini? Wang Lin hampir menggertakkan giginya. Dia tidak peduli tentang identitas King Lin sama sekali. Jika iblis kuno terbangun, mereka semua akan mati di sini. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke Holy Treasure. Dia akan mencoba untuk menyegel iblis kuno sekali lagi. Namun, dia tidak memiliki tingkat kultivasi Kaisar Ilahi Lama, jadi dia tidak yakin dia bisa menyegel iblis kuno. Menguasai. Apa yang kita lewatkan? Wang Wei berdiri. Dia tampak sengsara dan akan menjadi gila. Kurangnya. Mungkinkah? Darah seseorang bernama Wang, pada saat ini, suara samar datang dari belakang Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Mayat wanita perak telah secara tak terduga berbicara untuk pertama kalinya. Ketika dia melihat Wang Lin melihat ke atas, dia segera menundukkan kepalanya. Setelah dia berbicara, Wang Lin tidak hanya melihat ke atas, bahkan Wang Wei dan Hu Huan melihat ke atas. Wang Lin berkata, terus bicara. Sebelumnya, Flower Imperial Concubine,
kata guru bisa memasuki gua karena nama keluargamu adalah Wang. Wanita dalam pidato perak itu kasar, seolah-olah dia baru saja belajar berbicara. Seolah petir menyambarnya, Wang Lin berbalik dan menggigit lidahnya untuk menyemprotkan darah pada kristal. Pada saat yang sama, energi iblis di sekitar wajah King Lin mencapai puncaknya. Energi iblis mulai membentuk bayangan, dan setan kuno Teajia hendak bangun. Namun, begitu darah Wang Lin mendarat di kristal, lampu merah dan hijau bersinar terang dan kristal mulai berputar. Kemudian kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba muncul. Wang Wei dan Huan merasakan energi asal celestial mereka terkuras. Hanya dalam beberapa saat, mereka menjadi pucat dan lemah. Wang Lin tidak memiliki banyak energi asal surga yang tersisa, dan itu semua tersedot. Kristal itu bersinar lebih terang dan secara langsung menghancurkan bayangan iblis yang terbentuk. Ketika energi asal celestial memasuki kristal, gaya hisap tiba-tiba meningkat. Wang Lin hanya merasakan pandangannya kabur dan segera kehilangan kesadaran. Tidak hanya Him tetapi Wang Wei, Huan, dan Yoi semuanya sama. Ketika Wang Lin sadar kembali, semua yang ada di depannya menyebabkan pupilnya menyusut. Dia berada di laut hitam dengan gelombang bergelombang. Bahkan ada angin lautan. Kamu sudah bangun? Suara dingin datang dari belakang Wang Lin. Kamu. Wang Lin tiba-tiba melihat sekeliling, dan apa yang dilihatnya membuatnya terkesiap. Di belakangnya melayang seorang wanita dengan pakaian seputih salju. Dia cukup cantik untuk mengguncang jiwa seseorang dan mengeluarkan aura dingin. Hanya berdiri di sampingnya akan membuat Anda merasa kedinginan. Jika itu dia, itu tidak akan mengejutkan Wang Lin sebanyak ini, tapi dia terlalu akrab dengan wanita ini. Dia adalah putri King Lin, dewa surgawi alam hujan surgawi King Shuang. Wang Lin secara tidak sadar bertanya, Anda telah dihidupkan kembali? Wanita putih dengan dingin berkata, untuk sementara. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia melihat sekeliling dan berkata, tempat ini. Wanita berpakaian putih itu tenang saat dia melihat ke bawah ke laut hitam di bawah dan dengan tenang berkata, lautan kesadaran ayahku. Tepat pada saat ini, dua sinar lampu hijau muncul tidak jauh dari mereka. Wang Wei dan Huan muncul dari kedua sinar lampu hijau itu. Ketika Huan melihat King Shuang, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Little Sister King Shuang. Setelah itu, Wang Wei memandang King Shuang dan juga terkejut. Ada sedikit kelegaan di matanya dan dia berkata, jadi jiwamu tidak menghilang. Kemudian, dengan mantra guru, Anda seharusnya bisa bangun sekali lagi. King Shuang bahkan tidak melihat Wang Wei, tapi dia melihat Huan dan senyum muncul di wajahnya yang dingin. Dia dengan lembut berkata, kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Saya senang kakak bisa selamat dari keruntuhan alam surgawi. Saat dia berbicara, bahkan lebih banyak lampu hijau datang dari kejauhan, dan segera Yoi muncul. Ketika dia muncul, tubuhnya bergetar saat dia melihat King Shuang. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan dan dia bergumam, Ting Er. Ting Er. King Shuang mengerutkan kening ke arah tatapan Yoi. Wajahnya menjadi dingin dan dia dengan dingin berkata, siapa yang kamu panggil Ting Er? Yoi kaget dan ekspresinya redup. Dia kemudian dengan getir menggelengkan kepalanya. Ting Er sudah pergi. King Shuang mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, saya tidak tahu bagaimana Anda menjadi roh pedang alam surgawi hujan baru, tetapi karena Anda adalah roh pedang, saya tidak akan menghapus Anda. Namun, jika Anda terus berbicara omong kosong, saya tidak akan membiarkan Anda terus menjadi roh pedang. Tubuh Yoi bergetar seolah-olah pukulan berat mendarat di dadanya. Wajahnya menjadi pucat dan kepahitan di wajahnya menjadi lebih kuat. Namun, dia hanya dengan lembut berkata, ya. Dia tahu bahwa Ting Er-nya sudah melupakan segalanya. Saat itu hanyalah jejak jiwa yang terbentuk dari obsesinya, dan itu sudah hilang. Saat ini, orang di depannya adalah King Shuang, bukan Ting Er. Namun, melihat wajah yang ditemani selama 1000 tahun, dia merasakan rasa sakit yang tak terbayangkan muncul, seolah-olah jantungnya terkoyak. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Rasa sakit semacam ini berakar di dalam tubuhnya dan menyedot semua kekuatannya. Ini berangsur-angsur melemahkannya dan secara bertahap membuatnya tidak tahan rasa sakit. 1000 tahun bersama dan kemudian 1000 tahun menunggu hari di mana dia terbangun. Dia kurang dari 30 kaki dari King Shuang, tetapi dia merasa seolah-olah dia sangat jauh, bahkan lebih jauh dari jarak antara hidup dan mati. Ada jenis jarak yang tidak hidup dan mati, dan itu harus dilupakan. Wang Lin mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi Yoi memandang Wang Lin dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan menyalahkan Ting Er, karena dia telah melakukan segalanya dengan sukarela. 2000 tahun yang lalu, ia meninggalkan sekte untuk mayat, yang menyebabkan gurunya sakit karena marah. 1000 tahun yang lalu, dia sama dan dia membakar jiwanya sendiri. Dia lebih baik mati daripada membiarkan orang lain mencuri Ting Er. Pada saat ini, dia masih sama. Meskipun Ting Er di belakangnya tidak terbiasa, meskipun tidak ada kemungkinan mereka bersama, meskipun ada kesenjangan besar dalam status mereka, dia masih Yoi yang sama dengan 1000 tahun dan 2000 tahun yang lalu. Kepahitan Yoi mendarat di mata King Shuang, dan untuk beberapa alasan, dia merasakan sakit di hatinya.
Namun, dia dengan cepat menekan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dan tidak lagi menatap Yoi. Wang Wei menghela nafas setelah menyaksikan semua ini. Dia sudah tahu akan seperti ini, tapi dia tidak tega untuk memberitahu Yoi. Setelah mengenal Yoi selama bertahun-tahun, dia sudah percaya semua yang dikatakan Yoi. Hati Huan lembut dan dia akan berbicara. Namun, tepat pada saat ini, samudra hitam di bawah mulai bergerak dan gelombang berkisar. Energi iblis yang luar biasa memenuhi dunia. Dalam sekejap, jumlah energi iblis yang tak berujung berkumpul di depan mereka dan membentuk iblis kuno raksasa. Iblis kuno ini sangat besar, sepertinya bisa mendukung dunia. Energi iblis tak berujung mengelilingi tubuhnya dan mengamuk seperti mengaum naga yang marah. Setan kuno ini adalah Teajia. Matanya merah padam dan ada bekas luka di antara alisnya. Ketika energi jahat memasuki bekas luka itu, ada suara mendesis. Bahkan di dalam lautan kesadaran King Lin, kalian semua masih akan mati. Saat Teajia meraung marah, tangannya yang besar segera menjangkau semua orang. Suara siulan adalah getaran surga dan energi iblis tak berujung memenuhi daerah itu. Dari kejauhan, itu tampak seperti awan hitam turun untuk melahap semua orang. Tepat pada saat ini, laut melonjak sekali lagi dan orang lain terbang keluar. Orang ini adalah pria parubaya, dan dia cukup tampan. Dia memiliki aura langit dan mengeluarkan tekanan bahkan tanpa marah. Tuan. Saat orang ini menerobos ombak, Wang Wei dan Hu Huan segera menjadi bersemangat. Ekspresi King Shuang melunak dan dia dengan hormat berkata, "Ayah." Orang ini adalah Kaisar Langit King Lin. Dia memiliki ekspresi serius saat dia mengangguk pada semua orang dan kemudian melambaikan tangannya. Embusan angin tiba-tiba muncul, dan itu berubah menjadi badai yang bertabrakan dengan tangan kanan iblis kuno. Gemuruh yang mengguncang surga bergema dan tangan kanan iblis kuno segera runtuh dan didorong kembali. Namun, badai yang dibentuk oleh mantra King Lin segera hancur. King Lin, Anda sudah melemah ke kondisi seperti itu, mengapa kamu masih tidak menyerah pada iblis ini? Iblis ini akan mengambil tubuh Anda dan melampaui prestise Anda sebelumnya. Apa yang tidak baik tentang kita yang menyatu? Iblis kuno meraung, dan tangan kanannya kembali normal. King Lin bahkan tidak melihat iblis kuno dan malah menatap Wang Lin. Tatapannya tampaknya mengandung semacam hukum yang memungkinkannya untuk melihat semua rahasia Wang Lin. Di bawah tatapan ini, Wang Lin merasa telanjang dan bahkan tidak bisa berpikir. Tepat pada saat ini, aura yang akrab muncul dari antara alis Wang Lin, dan perasaan dilihat melalui menghilang. Wang Lin dengan tenang menatap King Lin. Kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan saya dan menjadi murid terakhir saya. Mata King Lin menyala dan dia berubah menjadi sinar lampu hijau. Sebelum Wang Lin bahkan bisa bereaksi, dia telah dibebankan ke tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, suara letupan datang dari tubuh Wang Lin, lalu tangannya terentang terbuka dan dia melayang ke udara. Rasa sakit dari tubuhnya membuat Wang Lin meraung. Jiwamu tidak lemah. Suara King Lin datang dari tubuh Wang Lin. Wang Lin jelas bisa merasakan bahwa tubuhnya tidak dikendalikan olehnya. Dia hanya pernah mengalami ini sekali dalam hidupnya. Saat itulah iblis yang tersebar telah menggunakan tubuhnya untuk bertarung. Namun, perasaan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, bahkan tidak bisa membandingkan. Perasaan merobek datang dari dalam tubuhnya membuat Wang Lin merasa seolah-olah dia terus-menerus diregangkan. Hanya kultivasi Anda kurang. Suara King Lin menggema sekali lagi. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke arah Wang Wei. Wang Wei, guru membutuhkan kultivasi Anda. Wang Wei mengangguk. Dia tidak ragu untuk berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke tubuh Wang Lin. Rasa sakitnya meningkat dan Wang Lin tidak bisa membantu tetapi meraung sekali lagi. Huan, King Shuang, dan kamu. Tubuh Wang Lin gemetar, tetapi tangan kanannya sangat mantap saat dia menunjuk Yoi terakhir. Kalian semua, bergabung. Saat suara King Lin menggema, Huan, King Shuang, dan Yoi tidak ragu untuk berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke tubuh Wang Lin. Pada saat ini, rasa sakit yang cukup sudah hampir membuat Wang Lin menjadi gila. Raungannya menghancurkan bumi. Aku tidak akan mengambil alih tubuhmu. Saya akan memberi Anda kekuatan, memberi Anda pemahaman saya tentang hukum, dan memberi Anda semua mantra surgawi saya untuk membiarkan Anda mengalami sendiri pertempuran di tingkat Nirvana Void. Ini adalah keberuntungan yang kuberikan padamu untuk datang ke sini untuk menyelamatkan lelaki tua ini. Tubuh King Lin berangsur-angsur menghilang, dan saat itu benar-benar hilang, kekuatan yang tak terbayangkan meletus dari tubuh Wang Lin. Kekuatan ini cukup kuat untuk membuat langit dan bumi bergetar. Sangat kuat untuk menghancurkan alam semesta. Apa yang bahkan dianggap oleh petani Nirvana Shatterer? Rasanya seolah-olah hanya satu pikiran yang cukup untuk menghapusnya dan satu kata saja cukup untuk membuat mereka menyerah di kaki Anda. Perasaan bahwa dia bisa mengendalikan dunia dan bahkan dunia harus menyerah di bawah kakinya dengan cepat tumbuh dalam hati Wang Lin. Rasa sakit yang intens terus datang dari tubuhnya, tapi Wang Lin tidak lagi memperhatikan semua itu. Dia jelas merasakan kekuatan yang bahkan tidak bisa dia bayangkan miliknya. Pergilah berperang. Sebuah suara kuno sepertinya bergema di benaknya. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap setan kuno di kejauhan. Iblis kuno Teajia menatap dengan tercengang pada semua ini, dan ketakutan memenuhi matanya.
Dia akhirnya melihat kartu as King Lin, dan tak terduga untuk menurunkan dao-nya. Langit memiliki dao dan semua orang mengolah dao mereka sendiri. Seseorang dapat mengajar dao sendiri kepada banyak orang seolah-olah mereka mengajar dao surga. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menunjuk ke langit dan perlahan berkata, "Bumi." Setelah dia berbicara, lautan kesadaran melonjak dan kekuatan hukum merobek segala sesuatu, termasuk lautan. Dalam sekejap mata, tempat ini menjadi gurun kuning. Ekspresi iblis Teajia kuno berubah sekali lagi. Dia menekan rasa takut di matanya dan meraung saat dia mencakar Wang Lin dengan kedua tangannya. Angin hitam segera muncul dan membentuk angin puyuh di semua sisi yang terkondensasi ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, setan kuno Teajia mulai melantunkan dalam bahasa Orde kuno. Kemudian tangan kanannya mencapai kekosongan dan pisau hitam 1000 kaki muncul. Dia segera melemparkannya ke Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat ia menunjuk ke depan. Angin puyuh hitam yang datang padanya berhenti semua. Bahkan bilah iblis juga melayang tanpa bergerak di udara. "Panggil angin." Wang Lin dengan tenang berbicara dan dunia bergetar. Kabut hitam menghilang dan digantikan oleh angin hitam. Ada bayangan naga di dalam angin hitam, dan tidak ada 9, tapi 13. 13 naga hitam bergegas keluar dan menyerang Ancient Devil Teajia. Momentum itu menyebabkan Teajia mundur. 8 bintang di matanya berputar dan dia mulai melantunkan dalam bahasa Orde kuno. Ekspresi iblis kuno Teajia sangat serius ketika dia meraung, "Mantra iblis kuno, batas." Tangan kanannya membentuk segel dan melambaikan, menyebabkan garis-garis hitam muncul di depannya. Pada saat ini, garis hitam menjadi batas, dan area di dalam dan luar seperti dua bidang yang berbeda. Tidak ada mantra dari luar kerajaan yang bisa melewati batas ini. Mantra iblis kuno, Heaven Devour. Setelah menggunakan mantra batas, iblis kuno Teajia meraung sekali lagi. Energi iblis membentuk mulut raksasa di belakang Teajia, dan itu menyerbu ke depan, melahap semua yang ada di jalurnya. Mulut ini sebesar dunia, seolah-olah itu akan melahap dunia dalam satu gigitan. Namun, tidak ada yang menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah sama sekali. 13 naga hitam yang terbang di Teajia saling bertautan dan tiba-tiba berubah menjadi tombak hitam. Tombak ini benar-benar hitam, dan mengeluarkan semburan energi spiritual celestial dan menembak Teajia. Ketika mantra guru Baifen dikembangkan hingga batasnya, itu bisa diubah menjadi harta guru. Setelah guru menciptakan masing-masing mantranya yang terkenal, ia menghabiskan banyak upaya untuk menyaring harta menjadi hukum dunia. Sejak saat itu, setiap murid yang bisa mengolah mantra sampai batasnya dapat memanggil harta untuk meningkatkan kekuatan mantra mereka. Wang Lin tidak memiliki ingatan tentang kata-kata yang muncul di kepalanya, tetapi suara ini milik King Sui. King Sui jelas berniat untuk segel untuk melepaskan setelah Wang Lin mengolah mantra ke puncaknya. Tombak hitam itu segera menyentuh mulut, lalu gemuruh yang menggetarkan surga bergema. Mulut yang melahap surga menembus dan runtuh menjadi untaian energi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itu bisa melahap dunia, tetapi tidak bisa melahap mantra yang telah diciptakan Wang Lin dengan budidaya sementara yang dimilikinya. Lupakan Teajia, bahkan Baifen akan dikejutkan oleh 13 naga. Bagaimanapun, bahkan Baifen hanya bisa memanggil 11. Setelah menghancurkan mantra yang melahap surga, tombak hitam bertabrakan dengan batas, menyebabkan dunia bergetar. Suara bergerak datang dari garis hitam dan kemudian runtuh. Mantra ini bisa membagi area menjadi dua bidang dan menghentikan semua mantra. Tetapi jika tingkat kultivasi seseorang cukup tinggi, tidak ada batas. Tombak hitam masuk ke tubuh Teajia tetapi tidak menembus. Sebaliknya, itu meledak, menciptakan dampak yang tak terbayangkan yang menyebabkan tubuh setan kuno Teajia hancur. Energi iblis tak berujung mundur dan mereformasi tubuh Teajia. Namun, ketakutan di matanya menjadi lebih kuat. Dia berbalik untuk melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin Wang Lin membiarkannya melarikan diri? Dia dengan tenang berjalan maju dan perlahan berkata, "Kamu tidak bisa melarikan diri. Semuanya baru saja dimulai. Sekarang biarkan aku mengalami beberapa mantra langkah ketiga yang nyata." Saat Teajia melarikan diri, dia merasa seperti telah menabrak dinding baja. Dia bisa merasakan bahwa hukum di sekitarnya telah menyatu dengan laut untuk membentuk sangkar yang sempurna. Dia memang tidak bisa melarikan diri. Dia tiba-tiba berbalik dan kegilaan memenuhi matanya. Dari 8 bintang iblis kuno di matanya, 3 di antaranya langsung runtuh. Setan kuno menghancurkan bintang. Energi iblis yang kuat melonjak dari mata Teajia ketika bintang-bintang hancur. Dalam sekejap mata, energi iblis mengisi lautan kesadaran King Lin. Energi iblis membentuk pusaran dengan Teajia di tengah. Gurun di tanah bergetar dan digerakkan oleh kekuatan isap. Bahkan pakaian Wang Lin ditarik oleh isap dan mengepakkan angin. Namun, rambut putihnya tidak bergerak sama sekali. Mata tenangnya dengan dingin menatap setan kuno Teajia. Wang Lin tidak menghentikan Teajia dari menghancurkan bintang-bintangnya. King Lin telah mengumpulkan kekuatan Wang Wei, Hu Huan, King Shua, dan Yoi, bersama dengan kultivasinya sendiri, untuk memberikan Wang Lin kesempatan sekali seumur hidup ini. Wang Lin tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kekayaan ini. Dia akan selamanya menghargai ini, dan dia perlu berjuang untuk mendapatkan pencerahan. Semakin dia tercerahkan, semakin banyak manfaat yang akan dia dapatkan.
Kesempatan semacam ini bisa diharapkan tetapi tidak diminta, itu sangat cepat. Apa yang akan diperoleh Wang Lin tergantung pada pemahamannya tentang Dao dan keberuntungan. Inilah mengapa dia tidak akan membiarkan pertempuran ini berakhir dengan cepat. Semakin kuat iblis kuno Teajia dan semakin putus asa ia merasa, semakin banyak Wang Lin akan mendapatkan dalam pertarungan. Pada saat ini, setelah menghancurkan 3 bintang dan energi iblis mengisi tubuh Teajia, tubuhnya tiba-tiba menyusut. Namun, ketika tubuhnya menyusut, itu menjadi lebih kental dan hampir menjadi korporeal. Aku, Teajia, telah melahap setan kuno Beilou dan juga 3 setan kuno dari klan yang sama. Saya menggunakan bayangan iblis saya sebagai primer untuk memurnikan kemarahan, kesedihan, kecemburuan, dan keserakahan saya menjadi mantra yang kuat dari klan iblis kuno saya. Tubuh kuno Teajia melayang dan dikelilingi oleh energi iblis. Energi iblis itu seperti angin melolong yang menyapu dunia. Dao surgawi iblis kuno, 4 jari keinginan. Mata Teajia bersinar dan berisi kemarahan yang mengerikan. Kemarahan ini dengan cepat berubah menjadi kesedihan tanpa akhir, tetapi segera berubah menjadi kecemburuan gila. Dan kemudian berubah menjadi keserakahan yang bisa melahap dunia. Keempat emosi ini dengan cepat melintas melalui mata setan kuno Teajia dan menyebabkan tangan kanannya naik. Saat tangan kanannya naik, 4 untai energi iblis keluar dari matanya dan masuk ke tangannya. Dia kemudian tanpa ampun menunjuk Wang Lin. 4 helai energi jahat menyatu ke jarinya dan membentuk cahaya hitam yang mengejutkan. Itu tidak menembaki Wang Lin tetapi berkumpul di ujung jari Teajia. Saat cahaya hitam muncul, seolah-olah itu akan menghancurkan dunia. Bumi bergemuruh dan padang pasir yang dipanggil Wang Lin menjadi bengkok, seolah akan runtuh. Mata Teajia benar-benar merah saat dia melangkah maju dan tangan kirinya menunjuk ke langit. Dia berteriak, "Murka langit! Siapapun yang berani memberontak melawan surga akan menderita murka surga." Nini Desire Finger klan iblis kuno saya menyerap kemarahan ini dan menggunakannya untuk melawan Dao surga. Setelah dia berbicara, gemuruh-gemuruh muncul dan gas merah muncul di langit dan mulai berkumpul menuju cahaya hitam. Dalam sekejap mata, gas merah menyatu dengan cahaya hitam dan menyebabkannya meningkat. Dalam sekejap, cahaya hitam ini menutupi sebagian kecil dunia. Surga memiliki kesedihan, dan kesedihan ini adalah keinginan. Serap kesedihan ini untuk menyelesaikan mantra iblis kuno saya. Saat deru ini bergema, gas biru yang tak berujung muncul dan dengan cepat mengembun ke dalam cahaya hitam. Surga iri pada elit. Siapapun yang dapat mencapai surga akan iri oleh surga. Surga itu serakah, serakah untuk semua perubahan di dunia. Ini serakah agar segala sesuatu di dunia menjadi miliknya sendiri. Aku, setan kuno Teajia, memerintahkan amarah, kesedihan, iri hati, dan keserakahan surga untuk melebur demi jari desakan klanku. Saat Teajia meraung, dia mengambil langkah maju. Cahaya hitam di ujung jari ini menutupi dunia dan dia menunjuk Wang Lin. Dalam sekejap, kekuatan surga muncul di atas Wang Lin dan membentuk 4 badai yang turun dari langit. Mereka langsung tumbuh setinggi langit dan datang dari Wang Lin membentuk 4 arah yang berbeda. Mantra ini memang tidak biasa. Mata Wang Lin menyala saat dia melambaikan tangan kanannya dan hujan tiba-tiba muncul di sekitarnya. Hujan ini hampir membentuk sungai yang mengalir. Mereka tidak terlihat besar, tetapi setiap tetes hujan seperti dunianya sendiri. Setiap dunia adalah dunia di mana hujan turun seperti air terjun. Tetesan hujan ini mengitari Wang Lin dan terus mengembun sementara 4 badai mendekat. Jumlah tetesan hujan menurun sampai semuanya menyatu menjadi 1 tetes hujan. Ini adalah rintik hujan seperti kristal, itu sangat jelas dan bersinar terang. Tetesan hujan ini adalah batas summon terrain, tapi bukan batas Wang Lin. Sama seperti bagaimana Cold Wind telah melebihi kemampuan Bai Fan dan memanggil 13 naga hitam, setetes hujan ini terkompresi sekali lagi. Poping terdengar sekeras raungan gemuruh bergema dan tetesan hujan mengembun lagi. Dengan bang, itu tiba-tiba berubah menjadi uap air yang tak terlihat. Meskipun uap air ini tidak terlihat, orang dapat dengan jelas merasakan keberadaannya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan uap air menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Tampaknya membentuk 4 pedang tajam identik yang menyerang badai. Dalam sekejap mata, pedang itu bertabrakan dengan 4 badai. Kemudian gemuruh-gemuruh bergema dan 4 badai hancur. Pada saat ini, dunia gemetar dan padang pasir menjadi bengkok sampai runtuh. Laut hitam kembali lagi. Saat Wang Lin melayang di atas laut, tangan kanannya membentuk segel dan menggambar busur. Uap air yang tersisa berkumpul dan membentuk 4 pedang tajam berwarna biru. Ekspresi Wang Lin netral saat tangan kanannya menggenggam, menyebabkan gemuruh, dan keempat pedang itu roboh dan berubah menjadi 8. Kemudian mereka runtuh sekali lagi, dan ini berlanjut sampai ada 128 pedang. Dengan lambaian tangannya, pedang itu terbang ke arah iblis kuno Teajia. Semua ini terjadi dengan sangat lancar, dan Wang Lin terlihat sangat santai saat melakukannya, tetapi semua ini menyebabkan ketakutan setan kuno Teajia mencapai batasnya. Dia tidak mengira 4 Desire Finger-nya bisa rusak seperti ini. Melihat 128 pedang biru yang menuduhnya, Teajia dengan cepat mundur. Meminjam energi iblis yang tersisa dari 3 bintangnya yang hancur, dia mengeluarkan raungan dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Ada sedikit kegilaan di matanya.
Saya menggunakan jiwa iblis kuno saya untuk memanggil pola dao setan kuno. Tangan Teajia bergerak dengan cara gemetar. Setiap kali dia gemetar, riak hitam akan muncul di sekitarnya. Dalam sekejap mata, puluhan ribu riak hitam muncul di hadapannya dan menyerang 128 pedang biru. Suara letusan bergema, dan ketika riak tak berujung menyebar, pedang biru mulai bergetar. Pada akhirnya, ketika riak menembus pedang, mereka berbalik dan menembak ke arah Wang Lin. Teajia terus mundur, dan tangannya gemetar bahkan lebih keras. Kegilaan di matanya menjadi lebih intens. Pola dao iblis kuno ini dikonsumsi jiwa iblis kuno. Dia tidak akan menggunakannya kecuali itu adalah pilihan terakhirnya. Mata Wang Lin bersinar saat ia bergerak maju dan melangkah ke riak-riak. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat riak hitam menyebar di atas seluruh lautan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Di dalam riak-riak, Wang Lin jelas merasa bahwa riak-riak itu khusus menyerang jiwa asal. Mereka dapat menyebabkan banyak kerusakan pada jiwa asal, dan jika Anda agak lemah, jiwa asal Anda akan runtuh. Jika Anda telah mencapai 9 bintang, riak ini mungkin memiliki efek pada saya. Tetapi sekarang, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan melangkah maju, mendarat di mana dua riak tumpang tindih. Sama seperti ini, dia berjalan tanpa menemui riak. Seolah-olah tubuhnya transparan, dan bahkan jika riak mendekat, itu hanya akan melewatinya. Badan hukum. King Lin mewariskan tubuh warisan hukum untuk Anda pahami. Teajia cepat mundur, tapi sebelum ia jauh, Wang Lin mengambil langkah dan dengan santai menunjuk dengan tangan kanannya. Berhenti. Dengan titik jarinya ini, hukum surga turun. Hukum ini tidak terlihat, tetapi itu menyebabkan tubuh Teajia berhenti seolah-olah dia dipenjara di udara. Wang Lin mendekat dan tangan kanannya dengan lembut menekan dahi Teajia. Ada ledakan keras dan sejumlah besar energi jahat didorong keluar dari punggung Teajia. Gas hitam mengerikan ini terus-menerus dipaksa kembali. Jeritan sengit bergema dan tubuh Teajia didorong kembali. Namun, hukum di sekitarnya telah menghilang, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menggunakan energi jahatnya. Bintang hancur. Wang Lin mengikuti setelah iblis kuno, dan tangan kanannya terus menunjuk ke seluruh tubuh iblis kuno. Jumlah energi iblis yang tak berujung didorong keluar dari tubuh iblis kuno. Masih belum menghancurkan bintangmu? Dalam sekejap mata, dia menunjuk Teajia 7 kali. Setiap kali, Teajia terlempar jauh, tetapi Wang Lin akan segera mengikuti dengan jari lainnya. Setelah melakukan ini 7 kali, sebagian besar energi jahat Teajia telah menghilang dan matanya dipenuhi dengan ketakutan dan keengganan. Pada saat ini, 5 bintang terakhir yang tersisa semuanya runtuh. Wang Lin mengungkapkan senyum dan kemudian menarik jari kanannya dan melayang kembali seperti awan. Alasan dia begitu santai sebelumnya adalah untuk memaksa iblis kuno untuk menghancurkan semua bintang yang tersisa. Baru kemudian iblis kuno dapat menggunakan serangan yang paling kuat untuk membantu Wang Lin mengkonfirmasi daonya. Bintang-bintang di mata Teajia semua runtuh dan aura beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meletus. Dia melolong ketika tubuhnya bergerak dan dengan mudah mematahkan mantra berhenti. Kamu memaksaku untuk melakukan ini. Jika iblis ini mati, kamu akan mati bersamaku. Mantra iblis kuno bintang 9, bencana setan ungu awan. Ketika 5 bintang hancur, energi iblis di dalam iblis kuno Teajia meledak. Dikombinasikan dengan 3 bintang sebelumnya, jumlah energi jahat Teajia telah tumbuh sangat dekat dengan apa yang dimiliki iblis kuno bintang 9. Pada saat ini, Teajia sudah kalah dari King Lin. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendapatkan tubuh King Lin, dan satu-satunya hal yang menantinya adalah kematian. Namun, keengganan Teajia membuatnya sehingga bahkan jika dia meninggal, dia akan membawa Wang Lin bersamanya. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan menodai klan iblis kuno dan akan menggunakan mantra terkuatnya. Pada saat ini, Wang Lin dapat mengganggu Teajia dan membunuhnya, tetapi dia tidak melakukan itu. Apakah itu untuk mengkonfirmasi daonya sendiri atau untuk menghormati Teajia sebagai anggota Orde Kuno, bahkan dia merasa bersemangat mengantisipasi mantra. Raungan kemarahan Teajia bergema dan tubuhnya memadat sekali lagi. Dalam sekejap mata, tubuhnya seukuran orang normal. Namun, tubuh yang sekarang hampir sepenuhnya jasmani tampaknya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Tubuhnya benar-benar hitam dengan tanduk dan mata merah, memungkinkan iblis kuno Teajia untuk mengeluarkan aura yang mengguncang surga. Awan ungu. Teajia meraung, dan semua energi jahat di belakangnya tiba-tiba berubah warna. Dalam sekejap mata, setengahnya berubah ungu dan mengelilingi tubuhnya. Teajia mengangkat tangannya dan jari-jarinya terhubung untuk membentuk berlian. Semua gas ungu di sekitar tubuhnya masuk ke dalam segel berbentuk berlian yang dibentuk oleh tangannya. Dalam sekejap mata, benda ungu, berbentuk berlian muncul di tangannya. Bencana setan. Teajia meraung, dan pusaran muncul di antara alisnya. Jiwa iblisnya terbang ke benda berbentuk berlian, membuatnya bersinar lebih terang. Pergilah ke neraka. Teajia menyerbu dan menekankan tangannya pada Wang Lin. Benda ungu berbentuk berlian itu terbang menuju Wang Lin. Pada awalnya, objek berbentuk berlian itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi saat terbang, ia tumbuh semakin besar. Pada akhirnya, itu menutupi seluruh langit dan turun ke Wang Lin.
Wang Lin perlahan menutup matanya dan merasakan kekuatan di dalam objek berbentuk berlian. Dia jelas merasakan benda berbentuk berlian ini menyelimutinya dan benar-benar memisahkannya dari lingkungannya. Pada saat yang sama, objek berbentuk berlian dengan cepat menyusut dan semua ruang di jalurnya runtuh. Itu datang semakin dekat ke arah Wang Lin. Sayangnya, awan ungu itu tidak kuat. Wang Lin menggelengkan kepalanya, dan ketika dia membuka matanya, objek berbentuk berlian itu tidak kurang dari 3 inci darinya. Dari kejauhan, tidak mungkin melihat Wang Lin, hanya benda raksasa, ungu, berbentuk berlian yang terlihat. Seolah-olah itu hanya membutuhkan sesaat untuk Wang Lin runtuh seperti yang lainnya. Mountain Crumbles. Wang Lin berkata dengan lembut, dan sebuah gunung segera muncul. Terdengar gemuruh yang keras dan gunung ini segera menerjang ke langit. Bukan hanya satu, gunung kedua dan ketiga muncul. Dalam sekejap, 9 gunung yang menjulang muncul di sekitar Wang Lin, dan benda ungu berbentuk berlian segera berhenti menyusut. Di bawah kekuatan pegunungan, itu tampaknya dipaksa kembali. Namun, Purple Cloud Calamity jauh lebih kuat daripada mantra Teajia sebelumnya. Ketika itu bertabrakan dengan 9 gunung, gunung-gunung mulai retak. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berkata dengan lembut, hancur. Dalam sekejap, 9 gunung mulai runtuh dan meletus seperti gunung berapi. Letusan itu bertabrakan dengan benda ungu berbentuk berlian, menyebabkan dampak yang menggetarkan surga di udara. Sementara gunung itu runtuh, Wang Lin perlahan berjalan keluar. Dia menatap iblis kuno, yang dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan. Semua ini bukan kekuatanmu sendiri. Hanya pikiran King Lin yang bekerja sama dengan Anda dan dia memberi Anda warisan yang memungkinkan Anda memiliki tingkat kultivasi sementara ini. Jika kita berada di luar dan tidak di lautan kesadaran ini, iblis ini bisa membunuhmu semudah menghancurkan semut. Aku menolak untuk menyerah. Saya tidak mau menyerah. Teajia meraung, dan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa rencana King Lin bukan untuk menemukan orang yang kuat untuk menyelamatkannya, tetapi untuk menyerap penyelamat ke lautan kesadarannya. Meskipun sebagian besar lautan kesadaran King Lin telah ditempati oleh iblis kuno, masih milik King Lin. Dia bisa menyebabkan perubahan yang dia inginkan, tetapi karena invasi iblis kuno, tidak ada perubahan itu yang bisa menyerang iblis kuno. Namun, dia telah menggunakan jiwa orang lain dan tidak ragu untuk menurunkan daunnya. Dia telah memberikan kendali atas lautan kesadaran kepada Wang Lin, yang setara dengan menyerahkan nyawanya dan kematiannya kepada orang lain. Sebagai hasilnya, lautan kesadaran King Lin bisa berubah karena Wang Lin menghendaki dan mensimulasikan semua hukum dunia. Keadaan ini memungkinkan Wang Lin memiliki kekuatan langkah ketiga. Meskipun, setan kuno Teajia tahu bahwa ini semua bersifat sementara. Bagaimanapun, jiwa-jiwa itu berbeda, dan seseorang tidak bisa mengendalikan lautan kesadaran orang lain untuk waktu yang lama. Tidak akan lama bagi Wang Lin untuk melemah. Begitu mereka meninggalkan lautan kesadaran King Lin, Wang Lin akan dipaksa kembali ke tingkat kultivasi aslinya. Namun, apa gunanya mengetahui semua ini? Setan kuno Teajia tidak akan bisa bertahan lebih lama. King Lin, kamu menang. Teajia mengungkapkan senyum pahit, tetapi segera digantikan oleh ekspresi ganas. Namun, iblis ini memiliki satu mantra terakhir. Saya akan menggunakan momen terakhir hidup saya sebagai iblis kuno untuk menampilkan mantra iblis kuno yang paling kuat. Meskipun aku akan mati, aku tidak akan menyesal. Saat iblis kuno Teajia tertawa, dia terbang ke udara. Dia membuka lengannya dan energi iblis mengelilingi tubuhnya. Lalu tubuhnya meledak di depan mata Wang Lin. Asal setan Dao. Suara Teajia turun dari langit dan kemudian tubuhnya runtuh. Energi iblis yang lebat menutupi langit, dan dalam sekejap mata, dunia menjadi gelap. Sepasang mata suram muncul di langit yang gelap. Dalam sekejap mata, kegelapan berputar dan pasang mata suram yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tatapan mereka semua berkumpul di Wang Lin. Adegan ini sangat aneh, dan tidak mungkin untuk dijelaskan. Ekspresi Wang Lin berubah untuk pertama kalinya ketika dia bertemu dengan tatapan mata itu. Namamu Wang Lin. Sebuah suara kuno bergema di seluruh dunia. Saat suara itu berbicara, sepasang mata menjadi penuh kebingungan. Mata Wang Lin jernih. Kamu mulai berkultivasi pada usia 15 dan sekarang telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun? Namun, kamu adalah roh jahat, dan melangkah di jalan Dao berarti menghancurkan kerabatmu. Ayah dan ibumu meninggal dan keluargamu hampir musnah. Meskipun sedikit yang selamat, mereka berada di bawah malapetaka terus-menerus. Ketika suara bergema di langit, mata tidak lagi dipenuhi dengan kebingungan tetapi rasa sakit yang menyayat hati. Tubuh Wang Lin gemetar ringan, tetapi matanya masih jernih. Orang tuamu meninggal karena kamu. Keluargamu mati karena kamu. Ketika suara itu bergema, semua mata berubah menjadi merah darah seolah-olah mereka meneteskan darah. Beberapa mata meledak dan darah jatuh. Mata Wang Lin juga menjadi merah dan tubuhnya bergetar. Istri Anda kembali ke surga karena Anda dan putra Anda menjadi pecahan jiwa karena Anda. Tidak ada kerabat dekat Anda yang tersisa. Ketika suara itu bergemuruh, sepasang mata di langit runtuh menjadi darah. Mata Wang Lin memerah dan wajahnya sangat pucat. Tubuhnya bergetar ketika dia mundur beberapa langkah dan tangan kanannya menyentuh dadanya.
Meskipun ini hanya jiwanya, dia jelas bisa merasakan rasa sakit di hatinya. Rasa sakit ini seperti racun yang menyerang pikirannya dan menghancurkan segalanya. Dun Tian membantu Anda, tetapi dia meninggal. Vermilion Bird Divine Emperor juga membantu Anda, tetapi dia juga mati. Bahkan Yoi berhenti melindungi mayat yang dia cintai setelah bertemu denganmu. Bahkan Celestial Cloud Couple akhirnya bisa menyelamatkan King Lin setelah bertemu denganmu. Kekosongan kuno perlahan-lahan tiba, dan setiap kata berisi kekuatan hukum. Saat kata-kata itu mendarat di telinga Wang Lin, itu membuat wajahnya semakin pucat. Sudah cukupkah kau mengatakan? Wang Lin bergumam saat dia mundur. Pada waktu normal, jika seseorang mengatakan ini, itu tidak akan memengaruhinya. Tetapi pada saat ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wang Lin merasa seperti setiap kata meningkatkan rasa sakitnya, dan rasanya seperti hatinya terkoyak. Kamu, tepat saat suara itu muncul, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresinya tenang dan mengungkapkan rasa dingin yang mengerikan. Aku bertanya apakah kamu sudah mengatakan cukup. Kata-kata tenang tidak mengandung emosi. Wang Lin bergegas keluar dan tangan kanannya mencakar langit. Mata yang tak terhitung jumlahnya segera runtuh dan sejumlah besar darah jatuh di tubuh Wang Lin. Saya, Wang Lin, telah hidup sebagai roh yang gigih. Meskipun saya telah membuat kesalahan, selama saya mengikuti hati dao saya, itu sudah cukup. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke langit sementara suaranya bergema. Mantra surgawi, bintang jatuh. Saat dia berbicara, sinar cahaya bintang jatuh dari langit, menembus kabut hitam, dan mendarat di laut hitam. Kemudian sinar cahaya bintang muncul dari asal yang tidak diketahui dan menembus kabut hitam. Cahaya bintang bahkan melesat dari laut hitam dan langsung ke kabut hitam. Dalam sekejap mata, cahaya bintang memenuhi dunia. Saat lengan Wang Lin bergerak, cahaya bintang bergerak menuju kabut hitam di langit dan gemuruh-gemuruh bergema. Cahaya bintang berkumpul untuk membentuk dampak yang tak terlukiskan yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Pada saat ini, tubuh Wang Lin runtuh. Wang Wei, Hu Huan, Yoi, dan King Shuang semuanya muncul satu persatu. Akhirnya, King Lin yang melankolis dengan warna hijau muncul. Saat lautan kesadaran runtuh, mereka semua jatuh ke dalam kehampaan yang runtuh dan menghilang. Di kuil hijau yang mengambang di kehampaan di alam Celestial Rain, si Tunan dengan hati-hati menjaga pintu. Dia sesekali melihat semua orang di dalam formasi dan kecemasan memenuhi hatinya. Mayat wanita perak itu sama, tapi tatapannya tertuju pada Wang Lin. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Dia berdiri dengan diam-diam, berjalan di sebelah pintu, dan diam-diam menatap kekosongan. Kekosongan di luar kuil itu benar-benar gelap dan gemuruh teredam bisa terdengar. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat puing-puing terbang melalui kekosongan seolah-olah mereka telah kehilangan rumah mereka. Sebenarnya, mereka memang tidak lagi memiliki rumah dan hanya bisa mengapung selamanya di kehampaan. Di dalam formasi, King Lin membuka matanya yang mengungkapkan perjalanan waktu. Mantan Kaisar Surgawi ini tampak seperti orang tua meskipun faktanya ia memiliki penampilan sebagai pria paruh baya. Namun, ada aroma busuk yang kuat ketika dia terbangun. King Shuang juga terbangun. Dia melihat luka di lengan kanannya dan mengerutkan alisnya. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya sedikit. Seolah-olah dia sudah tidur terlalu lama dan belum beradaptasi dengan tubuhnya. Wang Wei dan Hu Huan pucat, tetapi mereka juga membuka mata mereka. Mata Wang Wei dipenuhi dengan kegembiraan dan dia segera berlutut di tanah. Dia dengan hormat menatap King Lin sambil gemetar. Guru, kamu. Hu Huan, yang bangkit dan menggigit bibir bawahnya, juga dengan gugup menatap King Lin. King Lin samar-samar tersenyum ketika dia dengan hati-hati melihat pasangan yang adalah muridnya dan dengan lembut berkata, kalian telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Guru. Tubuh Wang Wei bergetar hebat dan dua aliran air mata mengalir dari matanya. Dia telah menunggu bertahun-tahun hingga King Lin terbangun. Untuk mewujudkan ini, dia telah tinggal di tanah roh iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu adalah untuk membayar King Lin karena menerimanya sebagai murid. Wang Wei tidak pernah bisa melupakan bahwa dia adalah penyuling ki kecil yang agak terkenal. Gurunya yang memberinya kehidupan baru, kesempatan untuk mencapai puncak kultivasi, dan juga kebahagiaan seumur hidup. Pada saat ini, Yoi membuka matanya dan memandang King Shuang. Ada kepahitan dan kesedihan di matanya, tetapi di atas semua itu ada ketenangan. Senior King Lin, Junior memiliki permintaan untuk ditanyakan. Wang Lin menarik pandangannya dan menatap King Lin. Apakah Anda bertanya sebagai junior atau sebagai murid saya? Tatapan tenang King Lin jatuh pada Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum menunjuk ke situ dan dengan hormat berkata. Guru, orang ini adalah teman murid, dan dia terkena racun surgawi. Ekspresi King Lin tenang saat dia melihat si Tunan. Dia perlahan berkata, bakat yang luar biasa. Apakah Anda bersedia mengambil saya sebagai gurumu? Meskipun si Tunan sombong, dia tidak setenang Wang Lin saat menghadapi King Lin. Bagaimanapun, dia tidak berpartisipasi dalam menyelamatkan King Lin, jadi dia masih kagum pada King Lin. Dia ragu-ragu sedikit sebelum dengan hormat berkata, ini. Murid menyapa guru.
Saat dia berbicara, si Tunan melihat ke atas berkata, "Tapi guru, murid tua ini suka kebebasan, jadi kamu tidak bisa membatasi saya." Kalimat ini membuat King Lin tertawa. "Setelah racunmu dihilangkan, kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Mengapa saya membatasi kebebasan Anda?" Dengan itu, King Lin menggelengkan kepalanya dengan tatapan baik. Dia berdiri dan meletakkan tangannya di bahu putrinya, King Xuang. Dia dengan lembut berkata, "King Xuang, aku akan meminjam energi asal surga di tubuhmu." Dengan itu, kekuatan hisap yang kuat datang dari tangan kanan King Lin dan sepotong energi asal King Xuang terpecah menjadi tangan kanan King Lin. Itu tidak banyak energi asal celestial, hanya 1 perak. Itu sangat sedikit sehingga bahkan energi asal celestial kecil Wang Lin sebelumnya beberapa kali lebih banyak dari ini. Namun, sepotong energi asal surga ini bersinar terang di tangan King Lin. Meskipun cahaya ini tidak terlalu terang, itu menerangi seluruh pelipis. Kuil hijau ini tidak lagi hijau dan seperti matahari. Ekspresi King Lin tenang saat dia perlahan berjalan maju dan berjalan keluar dari kuil. Dia melayang di kehampaan dan melihat pecahan-pecahan yang melayang di kejauhan. Dia melihat apa yang dulunya adalah rumahnya dan mengungkapkan ekspresi pahit. Pada saat ini, sebagian besar alam celestial telah runtuh. Bahkan fragmen-fragmen yang belum sepenuhnya runtuh itu retak dan sedang dalam proses runtuh. Sepertinya itu tidak akan lama sebelum alam hujan surgawi akan menghilang dan menjadi memori bagi para pembudidaya. Setelah puluhan ribu tahun berlalu, bahkan kenangan itu akan memudar dan menjadi benar-benar terlupakan. Dengan menghela nafas, King Lin melambaikan cahaya keemasan di tangan kanannya dan cahaya keemasan itu terbang keluar. Cahaya keemasan itu seperti matahari, dan itu menerangi seluruh kehampaan. Untaian garis emas muncul dari cahaya keemasan ini dan menyeberang untuk membentuk jaring yang dengan cepat menyebar. Garis-garis ini adalah hukum dunia, dan cahaya keemasan mengandung vitalitas yang dapat memberi makan kehidupan. Saat cahaya keemasan dan garis-garis emas menyebar, seluruh alam langit hujan terselubung di dalamnya. Fragmen yang runtuh berhenti runtuh dan potongan-potongan batu mengambang berhenti bergerak. Vortex-vortex yang terbentuk karena keruntuhan itu tampaknya menghentikan rotasi abadi mereka dan menjadi tak bergerak. Reformasi, alam surgawi. Suara King Lin sangat tenang, tetapi jelas memasuki telinga orang-orang yang mengikutinya keluar dari kuil. Wang Wei dan Hu Huan gemetar dan menatap King Lin dengan hormat di mata mereka. King Xuang menatap punggung ayahnya tanpa ekspresi. Dari awal ingatannya, ayah miliknya ini telah menjadi tulang punggung alam hujan surgawi. Dia tidak pernah punya waktu untuk bermain dengannya, karena dia selalu sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan alam surgawi atau kultivasi. King Xuang masih ingat dengan jelas keruntuhan alam surgawi hujan. Terrain Celestial Realm dibangun oleh darah dan keringat ayahnya. Tapi ketika dia menyaksikan Rain Celestial Realm runtuh, bukan hanya King Xuang tidak sedih, dia merasakan sedikit kelegaan. Ini adalah perasaan yang sangat kompleks, dan bahkan dia tidak tahu apa itu. Namun, melihat ayahnya mereformasi Rain Celestial Realm, King Xuang merasakan tikaman rasa sakit. Yoi diam-diam menatap King Xuang. Ketika dia melihat rasa sakit di wajah King Xuang, hatinya juga bergetar. Ketika King Lin berbicara, jaring emas yang menyebar melintasi Rain Celestial Realm mulai menyusut. Cahaya keemasan sekarang menutupi seluruh dunia, dan pusaran-pusaran itu semua menghilang dengan diam-diam. Batu-batu yang hancur mulai berkumpul seakan ada kekuatan di dunia yang menyatukannya. Pun berkumpul di kekosongan dan segera membentuk daratan baru. Seluruh alam surga hujan adalah kekosongan kecuali untuk fragmen ini yang mengeluarkan energi spiritual langit yang padat. Ketika jaring emas diletakkan di atas bumi, rumput mulai tumbuh dan air muncul entah dari mana. Fragmen bergemuruh dan gunung-gunung dan istana megah muncul. Kuil di belakang Wang Lin terbang ke udara dan melayang ke tengah fragmen sebelum mendarat. Mulai sekarang, tempat ini adalah alam surga hujan baru. Suara King Lin tenang saat bergema di seluruh dunia. Wang Lin sedang duduk di gunung di alam surga hujan baru dan merasakan energi spiritual surgawi yang mengelilinginya. Adegan King Lin menciptakan garis emas yang diputar ulang di kepalanya. Dia jelas merasakan perubahan dalam hukum dan kekuatan sumber energi asal. Sudah 3 hari sejak alam hujan surgawi baru dibentuk. Si Tunan dibawa ke kuil oleh King Lin. Wang Wei dan Hu Huan telah memilih istana untuk ditinggali. Jelas Wang Wei sangat senang. Dia bahagia berarti Hu Huan bahagia. Wang Lin iri pada kebahagiaan pasangan ini. Berpikir tentang kebahagiaan, Wang Lin melihat ke kejauhan. Di kejauhan, ada gunung es yang dikelilingi oleh awan langit. King Xuang berada di atas gunung es itu. Kepribadian King Xuang sangat dingin, bahkan terhadap ayahnya, dan dia tidak banyak bicara. Dia hanya berbicara sedikit lebih ketika berbicara dengan Hu Huan. Setelah alam hujan surgawi baru terbentuk, King Xuang menggunakan kekuatannya untuk membentuk gunung es dan diam-diam tinggal di sana. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk datang. Namun, Wang Lin jelas melihat Yoi duduk di bagian bawah gunung es, menatap sosok buram di bagian atas. Seolah-olah dia menjaganya, sama seperti bagaimana dia menjaga mayat selama 2000 tahun. Kebangkitan King Xuang mungkin tidak berarti kebahagiaan untuk kakak Yo. Wang Lin menarik pandangannya dan menatap langit biru.
Rain Bestial Realm baru tidak memiliki celah spasial dan sangat stabil. Mayat wanita perak duduk diam di belakangnya. Tatapannya sesekali akan mendarat di Wang Lin tetapi akan segera bergeser. Wang Lin telah duduk di sini selama 3 hari. Selain mengingat cahaya emas yang digunakan King Lin, dia menghabiskan waktu mengukir pemahaman yang dia alami saat berada di dalam lautan kesadaran King Lin. Tingkat kultivasinya tidak naik sama sekali setelah dia meninggalkan lautan kesadaran King Lin, dia masih pada tahap awal Nirvana Cleanser. Namun, sebuah benih terbentuk di tubuhnya. Ini adalah benih untuk langkah ketiga, hukum, dan pengejaran Dao. Ini adalah hadiah yang diberikan King Lin padanya. Saat itu, ketika surga menentang manik diaktifkan, Wang Lin melihat langkah ketiga di belakang pintu, tapi itu hanya melihatnya. King Lin telah memungkinkannya untuk merasakan mantra pembudidaya langkah ketiga, yang sangat berharga bagi Wang Lin. Ini membuat jalannya semakin jelas. Saat dia terus memahami, suara yang sangat lelah bergema di benaknya. Wang Lin, datang temui aku. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat kuil dan bangkit. Dia dengan tenang berjalan menuju kuil, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk melangkah masuk. Tepat ketika dia memasuki pelipisnya, Wang Lin tidak bisa membantu tetapi berhenti. Di depannya duduk seorang lelaki tua yang agak mirip dengan King Lin. Setelah diperiksa lebih dekat, itu jelas Kaisar Langit King Lin. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terlihat jauh lebih tua. King Lin perlahan berkata, "Duduk." Wang Lin duduk berhadapan dengan King Lin. Ekspresinya tenang.